Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Sirhan dengan NIM 2310952036 dari jurusan Teknik Elektro, mata kuliah Medan Elektromagnetik kelas A. Sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan yaitu tentang 8 soal tugas yang diberikan oleh Pak Baharudin. Di sini saya mulai dari yang pertama yaitu sini terdapat 3 titik. Maaf, soalnya ini adalah soal nomor satu itu D11. Kita dapat 3 titik itu M, N, dan P, yang mana M itu bernilai, titiknya itu -1, 2, dan 1, N titiknya 3, -3, dan 0, dan P titiknya -2, -3, dan -4. Sini ada 5 pertanyaan yang mana jawaban yang pertanyaan pertama itu soal yang A yaitu yang ditanya yaitu adalah vektor dari MN. Oke, di sini kita mencari vektor Mn itu dengan mengurangkan vektor n dan vektor n. Di sini n itu bernilai 3, -3, dan 0. Sedangkan vektor m bernilai -1, 2, dan 1. Sehingga jika dikurangkan, 3 dikurang -1, -3 dikurang 2, 0, dan dikurang 1. Akan didapatkan hasil 4, -5, dan -1. Nah, jika dijadikan koordinat kartesius, maka menjadi 4ax, -5ay, dan -az. Selanjutnya pada soal B, ini kita mencari vektor Mn ditambahkan dengan vektor Mp. Nah, di sini kita mencari vektor Mp saja dikarenakan vektor Mn kita sudah mengetahui hasilnya ya. Oke, untuk pada vektor Mp itu dengan menggunakan vektor P dengan vektor M. Di sini vektor P itu adalah bernilai -2, -3, dan -4. Sedangkan vektor M bernilai -1, 2, dan 1. Jika dikurangkan, kita akan mendapatkan hasil -1, -5, dan -5. Maka vektor Mn ditambahkan vektor Mp itu 4, -5, -1 ditambahkan dengan -1, -5, dan -5. Maka didapatkan 3, -10, dan -6. Jadi senilai 3ax, -10 ay, dan -6az. Selanjutnya pada soal yang C, mencari vektor luas dari Mn. Yang mana jika mencari vektor luas, kita menggunakan rumus yaitu akar dari nilai vektor yang dikuadratkan. Jadi Mn, Mn itu nilainya adalah, sebentar, Mn itu adalah 4, -5, dan -1. Sehingga dikuadratkan, nanti akan mendapatkan nilai akar dari 42. Jadi hasil dari vektor luas Mn adalah 6,48. Selanjutnya, maaf, di sini pertanyaannya adalah vektor M. Namun di sini membuat membuat, membuat jawaban membuat vektor Mn. Jadi ada kesalahan. Nah, jadi kalau vektor M itu adalah -1, 2, dan 1. Nanti akar dari -1 kuadrat, 2 ditambah 2 kuadrat, dan ditambah -1 kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah akar dari 6. Ya, akar dari 6. Selanjutnya pada pertanyaan yang D, itu kita disuruh mencari vektor tanpa satuan dari MP. Di sini rumus yang digunakan yaitu vektor MP dibagi dengan vektor luas dari MP. Nah, di sini kita mencari vektor luas dari MP yaitu akar dari vektor MP yang dikuadratkan. Nah, di sini maka didapatkan hasilnya yaitu akar dari 51 yaitu 7,14. Lalu eh, vektor MP-nya sudah kita ketahui ya bahwa itu -1, -5, dan -5. Oke, maka vektor tanpa satuan dari MP yaitu -1, -5, dan -5 dibagi dengan 7,14. Jadi masing-masing ini dibagi dengan 7,14. Kita didapatkan hasilnya -0,1400 AX, -0,700 AY, dan -0,700 AZ. Juga pada pertanyaan yang E, kita disuruh untuk mencari vektor luas dari 2 kali vektor P dikurang 3 kali vektor N. Sini kita eh, memasukkan dulu ya nilai dari vektor P dikalikan dengan 2. Itu ini adalah vektor P ya. Dikalikan dengan 2 hasilnya -4, -6, dan -8. Lalu untuk 3 kali vektor N
Nanti angka dari vektor n kita kalikan dengan 3 itu maka didapatkan 9 dan 9 dan 0. Selanjutnya kita mengurangkan dua kali vektor P itu dengan 3 kali vektor N. Yaitu min 4, min 6, 8 dikurang dengan 9, min 9, dan 0. Maka hasilnya min 13, 3, dan min 8. Nah, yang terakhir kita mencari vektor luas dari dua kali vektor P dikurang 3 kali vektor N tadi. Jadi, akar dari hasil ini yaitu min 13 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Jadi maka didapatkan hasilnya akar dari 242 yang mana hasilnya itu 15,5. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, D12, yaitu di mana sini ada vektor S yang mana pada koordinat kartesiusnya itu S sama dengan 125 X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat. Lalu ada dikali X kurang 1 AX tambah Y kurang 2 AY ditambah Z tambah 1 AZ. Lalu pertanyaannya itu yang pertama ada soal yang A, eh, cari vektor S di saat P itu 2 4 bernilai 2 4 dan 3. Nah, jadi untuk mencari vektor S, maka itu adalah 125 yang dapat dari sini dibagi dengan X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat. Nah, ini. Lalu dikalikan dengan X kurang 1 AX tambah Y kurang 2 AY tambah Z tambah 1 AZ. Nah, jadi kan disuruh P sama dengan 2 4 dan 3. Maka nilai dari X, Y, dan Z di sini diubah menjadi 2 4 dan 3. Sehingga X ini juga diubah dari X ini 2 4 dan 3. Maka di sini 125 dibagi dengan 21. Maka lalu dilanjutkan dengan dikali ke 1 AX tambah 2 AY ditambah 4 AZ. Saya dapatkan hasilnya yaitu 5,95 AX ditambah 11,90 AY dan 23,8 AZ. Lanjut ke yang pertanyaan yang B, yaitu determine mencari vektor satuan yang diberikan S terhadap P. Jadi di sini untuk mencari vektor satuan dari P yaitu adalah S ya. Vektor S dibagi dengan vektor luas dari S. Jadi vektor S ini yang ini sudah kita dapatkan di atas ini, kita masukkan ke sini. Lalu dibagi dengan vektor luas S yaitu akar dari vektor S yang dikuadratkan. Jadi eh, apa, vektor satuan dari P itu yaitu eh, 5,95 AX ditambah 11,90 AY ditambah 23,8 AZ dibagi dengan akar dari 35,4025 ditambah 141.161 tambah 566,44. Jadi hasil akhirnya itu eh, adalah ini 5,95 AX tambah 11,90 AY tambah 23,8 AZ itu dibagi, maksudnya dibagi dengan 27,258. Nah, faktor satuannya itu nanti yaitu 0,218 AX ditambah 0,436 AY dan tambah 0,873 AZ. Lalu pertanyaan yang C, yaitu kita mencari ya vektor luas S ini yang mana mencari f x y z yang mana vektor luas S pada gambar ini sama dengan 1. Jadi seperti ini. Vektor S di sini yaitu 125 ini akar dari vektor S yang dikuadratkan ya, terus dibagi dengan X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat dan dikuadratkan lagi.
Ini em, di sini kan karena vektor luas S itu satu, maka di sini adalah satu. Di sini jadi eh, di sini akar dari 125 ini 125 ini dikeluar dari ini 125 X ini 125 ini dikeluarkan menjadi 125 kuadrat dikali X kurang satu kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah satu kuadrat. Nah, ini didapat dari hasil itu karena 125-nya dikeluarkan ya. Sama dengan X kurang satu kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah satu kuadrat. Nah, ini di sini yang dikeluarkan dari sini. Maka di sini 125-nya karena kan kuadrat, maka dia dikeluarkan sehingga kuadratnya hilang. Jadi 125 akar X kurang satu kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah satu kuadrat. Lalu di sini dipindahkan yang sama dengannya menjadi 125 sama dengan X kurang satu kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah satu. Ya, ini akarnya saya lupa ya. Sini Z tambah satu kuadrat. Dibagi dengan akar dari X kurang satu kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah satu kuadrat. Lalu di sini menggunakan mengalihkan dengan akar sekawan ya. Jadi di sini tarikan ini kan di sini dicoret, di sini dicoret, maka yang tersisa yaitu 125 sama dengan akar dari X kurang satu kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah satu kuadrat. Maka itu hasilnya X kurang satu kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah satu kuadrat sama dengan 125 kuadrat. Nah, selanjutnya itu soal nomor 3 ya D13 yaitu di mana di sini diberikan 3 titik. Nah, itu pada titik A 6 min satu dan 2, pada titik B min 2 3 min 4, pada titik C min 3 1 dan 5. Sini kita diberikan perintah itu ada 3 soal, 4 soal. Ya, yang soal yang pertama itu soal yang A, mencari dari vektor AB, yang mana vektor AB itu vektor B dikurang dengan vektor A. Oke, di sini vektor B-nya yaitu min 2 3 min 4 dikurang dengan 6 min satu dan 2. Ya, ini min 2 kurang 6 3 kurang min 1 min 4 kurang 2. Kita didapatkan vektor AB-nya min 8 AX ditambah 4 AY dikurang 6 AZ. Lalu pada pertanyaan yang kedua, yaitu pada soal B, mencari vektor AC. Itu dengan cara vektor C dikurang dengan vektor A. Nah, yang mana vektor C itu eh, min 3 1 5 dikurang dengan 6 min 1 2. Nah, ini kalau didapatkan hasilnya yaitu min 9 AX ditambah 2 AY ditambah 3 AZ. Selanjutnya pada soal yang ketiga itu soal yang C. Nah, kita di, diperintahkan untuk mencari sudut dari BAC. Oke, untuk mencari sudut BAC yang pertama kita menggunakan rumus perkalian dot antara vektor AB dan vektor AC. Sini vektor AB-nya sudah berdasarkan ini ya. Oke, min 8 dikalikan dengan min 9, lalu 4 dikalikan dengan 2, lalu 6 dikalikan dengan 3. Oke, hasilnya nanti akan 62 ya. Nah, lalu RAB dan vektor AC itu juga sama dengan vektor luas AB dikali vektor luas AC cos sudut BAC. Nah, untuk mencari sudut BAC, kita menggunakan rumus eh, cos inverse dari vektor AB dot vektor AC eh, per vektor luas AB dikali vektor luas AC. Di sini lalu vektor AB dot vektor AC itu kan dari 62 ya. Di sini 62. Nah, lalu vektor luas AB itu, nah ini menggunakan rumus akar dari vektor AB yang dikuadratkan. Dibetulkan dengan vektor AC ya, di sini, maka cos inverse 60 dikali 62 per akar 116 dikali akar 94. Nah, yang mana nanti
hasilnya 53,6 derajat. Nah, jadi sudut dari BAC itu 53,6 derajat. Selanjutnya kita yang pertanyaan yang keempat yang D yaitu vektor projection. Oke, kita disuruh mencari vektor proyeksi eh, yaitu dari vektor AB terhadap vektor AC. Nah, di sini vektor AB, nah ini ya, menggunakan rumus vektor AB dot eh, vektor AB itu dot vektor satuan dari AC. Nah, mana untuk mencari vektor satuan AC itu vektor AC dibagi vektor luas dari AC. Jadi vektor AB dot vektor AC per vektor luas AC. Nah, oke. Jadi di sini vektor AB dot vektor AC itu kan 62 tadi ya. Jadi 62 ini vektor luas AC itu adalah ini akar akar dari vektor AC yang dikuadratkan. Sehingga 62 per akar 94, nah jadi hasilnya 6,395. Lanjutnya, kita vektor AB. Nah ini vektor AB, vektor luas dari AB dikalikan dengan vektor satuan AC. Nah kan kalau kita udah dapat nih tadi vektor luas dari AB itu kan 6,395. Lalu langsung aja dikalikan dengan vektor AC per vektor luas AC di sini. Dan ini adalah min 9AX tambah 2AY tambah 3AZ per akar dari min 9 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, oke, nanti jadi hasil akhir dari vektor proyeksi vektor AB terhadap vektor AC yaitu min 5,94 AX tambah 1,319 AY tambah 1,979 AZ. Selanjutnya itu nomor yang keempat D14, dimana di sini ada tiga titik yang berlokasi di titik A 6 min 12, B di min 2 3 min 4, dan C min 3 1 min 5. Oke, di sini ada tiga pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama atau soal A, yaitu kita mencari vektor AB cross vektor AC. Di sini kita mencari vektor AB terlebih dahulu, yaitu dengan mengurangkan vektor B dikurang A. Jadi sini yang diketahui B itu adalah min 2 3 min 4. Nah, itu dikurangkan dengan A 6 min 1 dan 2. Oke. Nah, nanti hasilnya yaitu min 8 AX ditambah 4 AY dikurang 6 AZ. Lalu vektor AC itu dengan mengurangkan vektor C dikurang A, di mana vektor C itu min 3 1 dan 5. Lalu vektor A 6 min 1 dan 2. Nah, maka dikurangkan ya, dan didapatkan hasilnya min 9 AX tambah 2 AY ditambah 3 AZ. Oke, terus sekarang kita tinggal mencari vektor AB di cross vektor C. Sini kita menggunakan matriks. Sini, jadi nanti ini adalah 4 dikali 3 AX ini 4 dikali 3 AY nanti min 6 dikali 2. Sini dikali 2. Lalu min 2 ini min 8 dikali 3. Ini 8 dikali 3. Lalu min 6 dikali min 9. Seperti ini. Ini dia tidak membuat ya, di sini ada dua lagi harusnya. Tidak bingung. Ya, jadi untuk hasil crossnya itu nanti yaitu 4 kali 3 dikurang min 6 dikali 2 AX dikurang min 8 dikali 3 dikurang min 6 dikali min 9. Jadi itu untuk yang AY ditambah min 8 dikali 2 dikurang 4 dikali min 9 AZ. Jadi hasil crossnya nanti yaitu 24 AX ditambah 78 AY ditambah 20 AZ. Itu untuk soal yang A. Untuk pertanyaan yang B, itu kita disuruh mencari eh, area of the triangle. Jadi kayak mencari luas segitiga. Jadi luas segitiga itu, kan luas segitiga itu ya setengah kali alas kali tinggi nih. Di sini, nah, jadi sama aja kayak setengah kali vektor AB.
ya AB di cross vektor AC. Jadi setengah kali vektor AB kali vektor AC. Lalu apa? Namun dipakai itu ya vektor luas ya. Jadi setengah kali vektor luas AB kali cross AC. Nah di sini kan sudah dapat hasilnya segini. Jadi setengah kali akar dari 24 kuadrat ditambah 78 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Oke. Mana nanti hasilnya itu setengah kali akar 7060. Yang mana hasilnya 42. Mana luasnya dari segitiga itu adalah 42. Lanjut ke pertanyaannya C. Nah itu kita disuruh mencari apa nih? Unit vektor rectangular to the field in which. Oke, jadi kita nyari sudut rektangular ya. Di sini menggunakan rumus vektor AB di cross vektor AC per vektor luas AC di cross AC, AB di cross AC. Di sini kan tadi itu ya, udah kita dapat di sini eh, vektor AB cross vektor AC-nya ini kan. Jadi kita sekarang ini juga udah dapat vektor luas dari AB cross AC, yaitu ini sama dengan ini akar dari 24 kuadrat tambah 78 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Jadi itu akhirnya 24AX tambah 78AY ditambah 20AZ per akar dari 7060. Yang mana hasilnya 0,2 0,286X ditambah 0,928AY ditambah 0,238AZ. Oke, selanjutnya nomor 5 D15. Sini diberikan apa? Ada koordinat eh, silinder ya. Pada titik C yaitu rho sama dengan 4,4, theta sama dengan min 115 derajat, Z sama dengan 2. Nah, di sini kita ada 3 soal ya. Yang soal yang A itu adalah ubah koordinat silinder ini ke dalam bentuk kartesius. Jadi di sini untuk mencari X-nya menggunakan rumus rho cos theta, yang mana rho-nya 4,4 di cos min 115 derajat. Nah, hasilnya min 1,860. Untuk mencari Y-nya, gunakan rumus rho sin theta. Itu 4,4 sin min 115 derajat. Yang mana hasilnya min 3,99. Untuk Z-nya tetap, nilai tetap. Maka untuk koordinat kartesiusnya itu yaitu adalah pada titik C ini X sama dengan min 1,860. Y-nya min 3,99 dan Z-nya bernilai 2. Selanjutnya soal yang B yang kedua itu, nah di sini berkebalikan dengan yang pertama, yang mana ini mengubah koordinat silinder, mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat silinder pada titik D. Nah, yang mana di sini X-nya itu min 3,1, Y-nya 2,6 dan Z-nya min 3. Nah, itu rumus mencari mengubah ke rho itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang mana akar dari 2,6 kuadrat ditambah min 3,1 kuadrat. Itu akar 16,3. Nanti hasilnya yang rho-nya 4,005. Untuk mencari theta, menggunakan rumus tan inverse dari Y per X. Yang mana 2,6 per min 3,1. Nah, di sini karena Y positif dan X negatif, artinya sudutnya ada di kuadran kedua. Lalu tan inverse dikali dengan 0,min 0,83. Nah, hasilnya dari theta itu 140 derajat. Untuk Z-nya tetap min 3 ya, karena emang ketentuannya. Jadi koordinat silinder dari titik D yaitu rho sama dengan 4,05, tetanya 140 derajat dan Z-nya min 3. Dan yang soal C, kita disuruh untuk mencari jarak antara C ke D. Oke, ini jarak vektor C ke D itu di sini kan C itu ya
C itu kan ini nih. Sebentar. Nih, min 1,860, min 3,99 dan 2. Sedangkan D itu min 3,1, 2,6 dan min 3. Nah, jadi sehingga yang pertama itu kan C ke D nih. Jadi D dikurang C. Jadi min 3,1 dikurang ditambah 1,860. Ini ditambah karena kan apa minus kita minus ini negatif. 2,6 ditambah 3,99, lalu min 3 dikurang 2. Jadi hasilnya min 1,24, 6,59 dan min 5. Selanjutnya ya, yang terakhir mencari vektor luas dari CD. Yang mana akar dari CD ini ya dikuadratkan. Min 1,24 kuadrat ditambah 6,59 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah, hasilnya nanti itu akar dari 69,997. Nah, jaraknya itu 8 8 koma 364. Ya, hasilnya jadi 8,364. Lanjut nomor yang ke-6 atau D16. Di sini perintahnya itu ubah bentuk koordinat ini menjadi bentuk koordinat silinder. Jadi ada tiga pertanyaan. Oke, yang pertama soal yang A yaitu kita mau mengubah itu adalah F ya. F sama dengan 10 AX dikurang 8 AY tambah 6 AZ. Dan itu adalah pada titik P 10, min 8 dan 6. Ini kan pada soal A eh, P 10 min 8 dan 6 tuh. Jadi mencari theta pada itu ya per sudut P ini adalah tan inverse min 8 per 10. Yang mana hasilnya yaitu min 38,66 derajat. Lalu untuk rho-nya itu akar dari 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, untuk yang Z-nya itu adalah 6 di sini. Selanjutnya kita mencari membentuk vektor ya. Vektor F itu 10AX kurang 8AY tambah 6AZ. Sini vektor luas untuk F itu adalah F dikali dengan F arrow yaitu sama dengan 10 AX dikurang 8 AY ditambah 6 AZ. Di sini dikali arrow sama dengan 10 AX 10 AX arrow dikurang 8 AY arrow ditambah 6 AZ arrow. Sini hasilnya menjadi 10 cos theta kurang 8 sin theta tambah 0. Di sini asal usul cos theta dan sin theta ini adalah dari aturan perkalian ya antara AX apa perkalian antara AX, AY dan AZ dengan arrow. Di sini harusnya eh, dia membuatkan tabel pedoman ya untuk pengalian hasil ini ya. Di situ sebenarnya itu ada tabel yang mana ketentuan AX kali arrow, AY dikali arrow, dan AZ dikali arrow. Ya, seperti itulah. Makanya di sini ada didapatkan 10 cos theta kali kurang 8 sin theta. Lalu di sini kita lanjutkan vektor luas F F apa ya? F flow sama dengan F theta sama dengan 10 AX kurang 8 AY tambah 6 AZ dikali A theta sama dengan 10 X tambah A theta dikurang 8 AY tambah 8 AY A theta tambah 6 AZ A theta. Dia hasilnya eh, yaitu 10 sin theta dikurang 8 cos theta tambah 0 ya. Jadi sin theta dan cos theta didapatkan juga dari aturan perkalian antara AX, AY, dan AZ dengan A theta. Mana nanti jika dimasukkan tetanya itu min 10 sin min 38,66 derajat dikurang 8 cos min 38,66 derajat. Mana hasilnya nanti 6,25 dikurang 6,25.
hasilnya adalah nol. Jadi koordinat silinder untuk F itu adalah eh, sudut eh, vektor luas dari F rho dikali A rho tambah vektor luas dari F theta dikali A theta tambah vektor luas dari F z dikali A z. Mana hasilnya itu 12,8 A rho ditambah nol. Nah, lalu ditambah 6 A z. Jadi 12,8 ini didapat dari 10 cos theta dikurang 8 sin theta. Itu 10 cos min 38,66 dikurang 8 cos 8 sin min 38,66. Namun dia tidak membuatkan ini dengan lengkap ya. Di sini itu adalah koordinat silinder untuk F. Dan pada yang B untuk titik G itu 2x tambah y ax kurang y kurang ax ay pada titik Q. Eh, pada titik Q rho theta z. Oke, jadi pada yang kedua itu pada titik G 2x tambah y kali ax kurang y kurang ax kali ay dikalikan dengan theta ini q ya, titik q rho theta dan z. Jadi x-nya itu sama dengan rumus mencari x yaitu rho cos theta dan rumus mencari y itu adalah rho sin theta. Ini di sini vektor luas dari g rho yaitu g dikali dengan a rho sama dengan 2x tambah y x kali a rho kurang y kurang ax kali ay kali a rho lalu 2x tambah y kali cos theta kurang y kurang hmm, apa nih ya kurang ax sin sin theta. Jadi lalu selanjutnya vektor luas g theta yaitu g kali a theta sama dengan 2x tambah y kali ax kali a theta kurang y kurang a y kurang ax kali ay kali a theta sama dengan ya, min 2x tambah y sin theta kurang y kurang 2 kurang x cos theta. Seperti yang tadi, cos theta dan sin theta ini didapatkan dari aturan perkalian antara eh, rho dan x, y, z dan juga t dengan x, y, z. Lalu untuk gz yaitu g kali az sama dengan 2x tambah y kali ax az kurang y kurang ax kali ay dan kali az sama dengan 0. Jadi hasilnya itu hasil akhir untuk titik G adalah 2 rho cos theta kurang theta sin kuadrat theta ditambah 5 rho sin theta cos theta rho tambah 4 rho cos kuadrat theta kurang rho sin kuadrat theta tambah 3 sin theta cos theta kali AX Pro. Sini dia tidak menyelesaikan ya perkalian ini, jadi ini dibilang jawaban yang kurang lengkap. Oke, selanjutnya yang ke C itu ditanyakan yang ditanya adalah H. Sini untuk H ini berikan komponen ya kartesius dari vektor H 20 G rho ya kurang 10 A theta tambah 8 theta. Jadi pada titik P X sama dengan 5 Y sama dengan Z sama dengan min 1 apa nih? Y sama dengan ya segitu. Pada H sama dengan 20 A rho kurang 10 A theta tambah 3 AZ. Di sini P-nya kan X sama dengan 5 Y sama dengan 2 Z sama dengan min 1. Untuk mencari rho-nya yaitu tan inverse dari 2 ini per 5. Didapatkan tetanya yaitu 21,8 derajat.
Lalu untuk H-rho-nya, HX-nya ya, itu H AX sama dengan 20 A rho kurang 10 A theta tambah 3 AZ kali AX. Itu didapatkan hasilnya 20 cos theta tambah 10 sin theta tambah 0. Lalu untuk H vektor luas HY-nya, H AY sama dengan 20 A rho kurang 10 A theta tambah 3 AZ kali AY sama dengan 20 sin theta kurang 10 cos theta tambah 0. Lalu untuk vektor luas HZ yaitu H AZ sama dengan 20 rho kurang 10 A theta tambah 3 AZ kali AZ sama dengan 0 tambah 0 tambah 3. Lalu untuk vektor HX-nya itu kan 20 cos theta tadi itu ya. Itu dimasukkan tetanya jadi 20 cos 21,8 derajat tambah 10 sin 21,8 derajat. Didapatkan hasilnya yaitu 28,3. Lalu vektor luas HY itu 20 sin 21,8 derajat kurang 10 cos 21,8 derajat. Nah, dapatkan hasilnya min 1,857. Lalu untuk Z-nya itu 3. Ya lanjut soalan ketujuh yaitu D17. Di sini diberikan apa, dua titik. Diketahui itu C-nya min 3 2 dan 1, D-nya rho-nya 5, theta-nya 20 derajat, dan juga min 70 derajat. Jadi ada tiga pertanyaan. Itu adalah yang pertama yang ditanyakan yaitu koordinat bola dari titik C. Jadi di sini adalah C kan min 3 2 dan 1. Jadi yang pertama kita cari itu adalah rho ya. Rho. Jadi akar mencari untuk rho yang dari itu mencari rho dari C ini itu adalah akar dari bilangannya dikuadratkan. Jadi ini 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi akar dari 14 yaitu 3,74. Itu untuk rho-nya. Untuk tetanya itu cos inverse atau arcos dari 2 per eh, 2 per rho ya. Jadi di sini eh bukan Z per rho. Jadi cos inverse dari 1/3,74. Itu didapatkan tetanya 74,5 derajat. Lalu untuk C-nya itu tan inverse dari Y per X. Itu tan inverse dari 2 per min 3. Karena minus, maka C berada di kuadran 2. Sehingga C sama dengan 180 dikurang tan inverse 2 per 3. Sama dengan 180 dikurang 33,69. Yaitu didapatkan 146,31. Jadi, untuk koordinat bola dari C yaitu rho-nya 3,74, θ-nya 74,5 derajat, dan C-nya 146,31. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu koordinat, atau yang B, koordinat kartesius dari D. Di sini kan koordinat silinder dari D itu rho-nya 5, θ-nya 20 derajat, dan juga C-nya min 70 derajat. Nah, di sini ya kita mencari koordinat kartesiusnya itu untuk mencari X-nya dengan rumus rho sin theta cos C. Jadi 5 sin 20 derajat cos min 70 derajat. 5 kali 0,34 dikali 0,34. Itu didapatkan hasilnya 0,584 untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya rumusnya itu R sin theta sin Q. Jadi 5 sin 20 sin min 70 yaitu 5 kali 0,34 dikali min 0,939. Itu hasilnya min 1,607 untuk Y-nya. Nah, untuk Z-nya yaitu eh, Z-nya kan ini 5 cos 20 derajat. Itu 4,70 untuk Z-nya. Jadi maka koordinat kartesius dari D itu yaitu 0,584 X-nya, min 1,607 Y-nya, dan 4,70 untuk Z-nya.
Lalu pertanyaan yang ketiga yang itu adalah jarak C ke D. Untuk mencari jarak C ke D, itu di sini anggap aja kan C itu X1, Y1, dan Z1. Dan D itu X2, Y2, dan Z2. Jadi untuk mencarinya yaitu adalah dengan satuan ya. A sama dengan akar dari pengurangan dari C dan D. Jadi X2 kurang, dan dikuadratkan ya. X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Jadi, eh, sehingga didapatkan hasilnya 6,29. Itulah jarak dari C ke D. Oke, soalan terakhir, soalan ke-8, D18 di sini diberikan ya beberapa koordinat. Jadi kita disuruh mengubah beberapa vektor ini menjadi bentuk koordinat bola atau koordinat itu ya. Misalnya di sini yang pertama ada tiga soal. Ini soal yang pertama atau yang A yaitu 10 AX pada saat P sama dengan P-nya itu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Nah, jadi untuk mengubahnya ke koordinat bola, maka untuk mencari R-nya itu yang pertama-tama yaitu menggunakan akar dari X, Y, Z yang dikuadratkan. Oke, maka dapatkan R-nya itu 5,38. Lalu untuk mencari θ-nya, itu menggunakan rumus cos inverse dari 4 ya, Z per R. Jadi 4 4 bagi 5,38. Jadi 42,003 derajat. Lalu untuk mencari C-nya yaitu tan inverse dari Y per X, itu 2 per min 3, itu ditambah 180 derajat, ya sama dengan 146,31 derajat. Maka 10 AX sama dengan, jadi ini apa dimasukkan ya, jadi 10 sin theta cos theta AR tambah cos theta cos si A theta dikurang sin theta si eh, sin si dan AC. 10 sin 42,63 derajat cos 146,31 derajat AR tambah 10 cos 42,03 derajat cos 146,31 derajat A theta dikurang 10 sin 146,31 derajat AC. Hasilnya yaitu min 5,57 AR atau ARO kurang 6,18 A theta kurang 5,55 AC. Oke, untuk yang ke pertanyaan yang itu yang A ya, yang B itu 10 AY pada saat Q P sama dengan 5, rho sama dengan 5, theta sama, C sama dengan 30 derajat, Z sama dengan 4. Oke, di sini untuk mencari, kita mengubahnya ke dalam bentuk X, Y, Z ya. Jadi Cartesius. Nah, jadi ini pertama di dalam Cartesius dulu, nanti kita mengubahnya ke dalam koordinat bola. Untuk mencari X-nya itu menggunakan rumus rho cos T. Itu 5 cos eh, 30. Di sini karena udah dikasih tahu 30 di sini ya. Jadi 5 cos 30, 4,33. Y-nya rho sin C, 5 sin 30 derajat, 2,5. Kalau untuk Z-nya sama sama aja ya, jadi tetap 4. Selanjutnya untuk mencari R, itu akar dari X, Y, Z ini dikuadratkan. Jadi didapatkan 6,4030. Untuk θ-nya menggunakan rumus cos inverse dari 4 per 6,4030 karena 51,34 derajat. Kalau untuk sin-nya 30 derajat. Itu karena itu ya, sama dengan Z. Nanti maka 10 AY sama dengan 10 sin theta sin si AR tambah cos theta sin si A theta tambah cos AC AC. Maka dapatkan hasil akhirnya 3,9 AR tambah Aro ya, tambah 3,12 A theta tambah 8,66 AC. Untuk yang B. Berarti yang C itu 10 AZ pada saat apa tadi? M ya atau H itu. Pada saat H sama dengan R-nya 4, θ-nya 110 dan C-nya 120. Maka ini sini 10 AZ 10 kali cos theta R tambah min sin theta A theta. Ini di sini karena diambil dari yang di atas ya. Maka langsung 10 cos ke 10.
derajat AR kurang 10 sin 10 A theta. Maka didapatkan hasil akhirnya min 3,42 AR kurang 9,4 A theta. Nah, sekian dulu nih penjelasan dari saya tentang 8 soal tugas Pak Bahar ini. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.